Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naci di channel ALR Series. Kali ini saya akan merangkum series yang berjudul The Rike. Series ini menceritakan tentang perjuangan dari grup pengepor minyak yang berusaha bertahan hidup dari terjangan kabut aneh. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Season 1 episode 1 diperlihatkan keadaan di bawah laut. Di atasnya terlihat adanya sebuah tempat pengepor minyak yang bernama Kinloch Bravo. Di situ kita bisa lihat kegiatan-kegiatan orang-orang di sana. Pada tempat bersantai, terlihat ada dua remaja bernama Bas dan Gero sedang bermain game, mengejek Rose perihal dia yang tak pernah di sana. Apa karena dia wakil, jadi dilarang bergembira? Rose pun hanya menjawab dengan santai. Berpindah tempat ke seseorang, yaitu pemimpin dari Kinloch Bravo bernama Magnus sedang menelpon penjaga pantai. Karena sinyal buruk, telepon itu terputus. Rose melapor bahwa dia baru saja menempelkan rotasi. Namun Magnus berkata bahwa pangkalan helipad ada pengalian. Di ruangan santai kembali memperlihatkan karakter baru bernama Lake, Easter, Heather, Cat, dan Alwyn. Di situ terlihat tingkah laku Bas sangat semangat mengingat dia akan pulang. Namun Lake mengatakan bahwa waktu kerja Bas ditambah 3 hari. Sepertinya seseorang yang bernama Fulmer mengambil tempatnya. Bas pun lantas kesal karena dia harus berpesta dengan sepupunya di hari Jumat. Tanpa mereka sadari, sinyal mulai menghilang. Di lain sisi, kita diperlihatkan karakter yang bernama Fulmer berada di ruang komunikasi, sedang berusaha menghubungi pangkalan helikopter yang susah dihubungi. Tapi Magnus datang untuk mengajaknya ke ruangan pengarahan karena ada pengalian. Sedikit info, Fulmer dan Rose ini berpacaran. Berpindah ke Cat, dia sedang VC-an dengan seorang wanita. Bisa dibilang Cat ini lesbi. Tidak berlangsung lama, Heather datang memberitahukan Cat untuk segera ke ruangan pengarahan. Di ruang pengarahan, mereka semua sudah berkumpul. Di situ terlihat Bas yang nampak tak semangat karena hal tadi. Lantas seseorang yang cukup dekat dengannya menenangkannya dan hendak membantunya. Orang itu bernama Hutton. Terlihat Magnus sudah mulai memberikan informasi tentang kepulangan yang ditunda dan harus tunggu lebih lama lagi. Setelah itu, ia juga menerima laporan adanya pemadaman listrik. Helikopter mereka dialihkan untuk evakuasi kru lain alias beda tempat sampai listrik mereka menyala. Begitu juga helikopter rotasi mereka. Jadi untuk sementara di sini dulu. Hutton pun menanyakan berapa lama. Lalu Danlin, salah satu orang penting, mengatakan bahwa perubahan akan diumumkan lewat pengeras suara. Tapi Hutton tetap menanyakan berapa lama. Magnus pun berkata dia paham mereka ingin pergi. Begitu juga dia. Namun beginilah pekerjaannya. Lake mengatakan telepon mati, membuatnya tak bisa mengabari soal ini ke rumah. Magnus menjawab Fulmer akan mengurus teleponnya. Hutton menanyakan apakah itu alasan yang membuat Fulmer dipulangkan lebih dulu. Di situ terjadilah peraduan argumen. It's not right, Magnus. Yeah, I've been bumped for Fulmer. Hingga listrik di sana padam, membuat mereka harus bekerja kembali. Di ruangan kendali, ternyata generator mati karena ada masalah dengan sumur. Di luar, mereka semua sedang siap-siap. Sedangkan di dalam, Fulmer mengatakan pemadaman di blok akomodasi ada yang meledak, namun cadangan masih bertahan. Alwyn juga sedang dalam perjalanan ke sana. Dan pengaman mulai bekerja. Alwyn yang ada di luar melihat adanya api pada tempat Kinloch di dekatnya. Magnus yang juga melihatnya menyuruh Fulmer untuk menghubungi Kinloch di depannya yang bernama Kinloch Charlie.
juga hubungi kapal siaga untuk jaga-jaga. Namun berkali-kali memanggil, tak ada jawaban karena radionya mati. Pada posisi Alwin, dia sudah sampai ke ajungan sumur dan langsung menghubungi Magnus. Dia mengatakan pengaman aktif di sana agak bermasalah tetapi stabil untuk saat ini, hampir mencapai batas tekanan. Magnus yang sudah berpikir matang menyuruh Alwin untuk mematikannya. Sebab itu, listrik kembali menyala. Walaupun listrik sudah kembali, Rose tidak suka dengan keputusan Magnus yang kurang tepat. Mereka bisa rugi karena sumur yang dimatikan, tapi Magnus lebih mementingkan keselamatan orang-orang. Selain itu, ia juga meminta untuk menghubungi kapal siaga untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu lagi. Namun radio mereka masih tidak berfungsi. Fulmer pun memberikan sebuah alat komunikasi satelit yang berfungsi jika berada di ketinggian. Magnus pun langsung menuju pangkalan helipad yang tempatnya tinggi. Di posisi para kru-kru, mereka mendengar bahwa operasinya tidak jadi dan disuruh untuk kembali. Lek yang terlihat kesusahan dibantu Heather untuk melepaskannya. Could been a gas pocket, right? I was a drill, mate. Tapi tiba-tiba di sana terjadi guncangan yang cukup keras. Untungnya tidak berlangsung lama. Namun dari kejauhan terlihat adanya sebuah kabut aneh menyelimuti seluruh tempat di Kinloch Bravo. Lantas itu, mereka semua segera kembali. Dan Magnus bingung guncangan tadi disebabkan karena apa. Alwin berkata, tentunya bukan dari pembangkit, karena sudah mati. Dulunya, lautan ini hamparan rumput dan hutan luas, bisa jalan kaki dari Skotlandia ke Norwegia. Rose menambahkan, sebelum itu tertutup es sepanjang 3 km, dan sebelumnya lagi merupakan laut selama jutaan tahun. Dia tahu geologinya. Lantas, Rose menanyakan apa maksud Alwin. Alwin menjawab, di sana hal yang tak mungkin terjadi justru selalu terjadi. Saat terjadi, biasanya merenggut nyawa. Rose kembali menyangkal bahwa tak ada data yang dukung itu. Memang tak pernah ada sampai sudah terjadi, ucap Alwin. Magnus pun menghentikan percakapan mereka. Dia mengatakan mereka harus mulai memastikan komunikasi mereka diterima dari pantai. Fulmer mengajukan dirinya untuk memeriksa ke menara. Rose pun nampak mengkhawatirkannya. Di bawah menara, ternyata Buzz akan menemani Fulmer untuk memeriksanya. Hutton di situ nampak mengkhawatirkan Buzz dan menyuruhnya untuk tidak naik. Namun Buzz tidak bisa menolak karena Magnus sudah berjanji jika dia berhasil memperbaiki, dia akan mengambil tempat Magnus untuk pulang. Dan mereka berdua pun mulai menaiki menara. Saat sedang menaiki menara, Buzz dikagetkan dengan seekor burung. Mereka berdua telah sampai, dan Fulmer mulai memperbaikinya, sedangkan Buzz membantunya. Sembari memperbaiki, Buzz menanyakan tentang tempatnya yang diambil Fulmer. Fulmer hanya menjawab, bukan waktunya untuk membahas itu sekarang. Buzz kembali berbicara, jika kau berdua memiliki hubungan, seharusnya tak merugikannya. Perwakilan tak akan lama, dia akan naik jabatan, dan kau akan ditinggalkan. Mendengar itu, Fulmer terpancing emosi. Like that Rose, baby. She's just doing her job. You know, you seem pretty interested in Rose for someone who doesn't like her. It shouldn't cost me my ride home. Getting off shit as it is. Why'd you get to decide who's one of us? Tidak berlangsung lama, dia telah memperbaikinya dan meninggalkan Buzz untuk turun duluan. Di bawah menara, terlihat Hutton bersama Magnus menunggu mereka berdua. Namun tiba-tiba, seseorang terjatuh dari menara. Magnus pun langsung memanggil medis dan terus berlari keluar
tanpa menggunakan peralatan karena mengkhawatirkan Fulmer. Saat sudah sampai, ternyata itu bukan Fulmer, melainkan Buzz. Hutton yang sedari awal sudah ragu, marah pada Fulmer yang berpengalaman malah turun duluan. Tapi untungnya Buzz masih hidup dengan keadaan sangat parah. Magnus mengatakan segera cari cara untuk menghubungi pantai. Rose menyangkal bahwa itu tidak bisa. Singkat waktu, Rose menunjukkan apa yang diucapkannya tadi, bahwa tak ada tekanan pada saluran pipa. Sumur sudah ditutup, tetapi saluran ke pantai seharusnya masih memompa dari tempat lain, namun tak ada sama sekali. Artinya, apapun yang memutuskan komunikasi yang menyebabkan semua ini tak hanya terjadi di sini, namun juga seluruh tempat. Magnus berkata kepada Fulmer untuk kembalikan komunikasi, apapun caranya. Di ruangan medis, mereka semua sedang berusaha menyelamatkan Buzz. Kate melihat Buzz yang nampak tidak bisa diobati di sana, mengatakan bahwa sekarang yang mereka bisa hanya itu. Hutton nampak mendesak Kate untuk mengobatinya. Namun Kate kembali mengatakan bahwa luka Buzz ini luka internal, jadi tak bisa dibedah di sana. Buzz membutuhkan rumah sakit, bukanlah para medis. Mendengar itu, Hutton hanya bisa pergi dengan perasaan emosi. Di tempat komunikasi, Fulmer terus berusaha menghubungi penjaga pantai. Terlihat Rose menghampirinya. Fulmer yang nampak kesal, lantas emosi. Rose pun menenangkannya. Lalu Fulmer bercerita tentang kejadian tadi. Dia merasa bersalah atas apa yang terjadi, telah meninggalkan Buzz untuk turun duluan, karena Buzz waktu itu membuatnya kesal dengan membahas tentang Rose. Rose pun berusaha meyakinkannya bahwa itu bukanlah salahnya. Salahkan apa yang salah. Setelah itu, dia pergi. Di kamar mandi, ada Kate dihampiri oleh Heather. Dia di situ menanyakan keadaan Buzz. Kate menjawab, buruk. Tanpa bantuan, dia tak akan membaik. Tapi Heather mengatakan bahwa Kate telah melakukan sebisanya. Kate yang putus asa tak percaya mereka bisa kembali. Seharusnya dia punya rencana dengan Casey, orang yang fecian dengannya tadi. Namun dia malah memaksa untuk di sini. Heather kembali menjawab kalau mereka pasti akan kembali. Kate pun hanya mengatakan kalau Heather berkata seolah-olah muda, lalu meninggalkannya. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba Hutton menyerangnya sambil berkata untuk segera selamatkan Buzz. Kate pun lantas mengajarnya dan mengatakan kalau Hutton tak membantu, hanya mau cari kambing hitam yang jelas bukan dia. Di ruangan medis, Heather nampak menjenguk Buzz dan sempat menawarkan untuk bergantian berjaga dengan Alwyn. Namun Alwyn menolaknya karena dia masih bisa berjaga. Tanpa mereka sadari, Buzz tiba-tiba terbangun, berhalusinasi yang aneh. Pada kantor Magnus, lagi-lagi Hutton datang menanyakan apakah sudah bisa memanggil helikopter. Jika perlu, panggillah angkatan laut. Dia juga mulai membahas tentang kenapa harus Buzz disandingkan dengan Fulmer, yang jelas-jelas mereka tidak akur. Magnus pun mulai membela dirinya, bahwa dia bertanggung jawab untuk semuanya. Dan apakah Hutton punya ide lain? Jangan hanya bisa mengeluh tanpa memberikan solusi. Setelah itu, dia pun pergi. Terlihat orang-orang di sana tiba-tiba hendak pergi ke helipad. Kate dan Alwyn yang melihatnya segera memberitahukan yang lainnya tentang itu. Di sisi Rose, dia tak dapat sinyal dari sektor manapun karena mungkin seluruh sektor sedang kacau. Magnus menanyakan tentang penyebab guncangan tadi. Namun Rose berkata, tanpa komunikasi dari pantai, mereka tak tahu pasti tentang itu. Perbincangan mereka terhenti ketika Danlin menginformasikan bahwa di helipad terjadi sedikit kericuhan yang lagi-lagi disebabkan oleh Hutton. Di helipad, terlihat Hutton sedang menghasuti orang-orang tentang kepulangan mereka yang palsu dan mereka yang katanya dijamin aman, namun bisa dilihat mereka membiarkan Buzz mati. Magnus menghentikan Hutton, tapi Hutton terus mengoceh, menyudutkan Magnus.
hingga dia mengeluarkan berkas milik Magnus. Magnus pun mulai berbicara bahwasannya sebenarnya mereka sudah selesai. Bukan hanya mereka, namun seluruh sektor. Mereka tak mau dia umumkan karena kalian akan berhenti sebelum mereka mulai menonaktifkan. Dia tak bisa mengubahnya, namun sekarang tugasnya adalah membawa seluruh orang pulang. Itulah yang akan dia lakukan. Tiba-tiba, sesuatu mulai jejatuhan bentuknya seperti abu. Tanpa disangka, Bas dengan keadaan yang parah itu menuju ke tempat kerumunan, mengagetkan semua orang. Dia berkata, sudah telat dan sudah dimulai. Mereka yang melihatnya segera membawa Bas kembali. Tough one. Lucky in all this past. Episode kali ini pun ditutup dengan Bas mengagetkan semua orang. Dan film The Rike Season 1 episode 1 bersambung.